Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas segala berkat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, hingga dalam sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau masih menjaga, memberkati kami, bahkan memberikan kami kekuatan dan kesehatan untuk dapat berkumpul Tuhan, melakukan video siaran langsung kami untuk anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan Engkau berkati anak-anak sekolah minggu kami yang ada di rumah, kiranya Engkau bukakan hati setiap hati pintu mereka Tuhan, Engkau ketuk hati mereka supaya mereka juga Tuhan bisa dapat mengikuti video siaran langsung kami ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan ibadah kami ini mulai awal pertengahan hingga akhir, biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu yang berdiam diri di tempat ini, biarlah Engkau juga Tuhan yang ada di tempat ini untuk memberkati, menjaga kami Tuhan, untuk melakukan ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu, dan biarlah Tuhan puji-pujian kami dapat meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Kami ucap syukur, haleluya, amin. Anda pujian dalam nama Yesus. Sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita menaikkan pujian saat kurenungkan hidup bersamamu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami masih dapat diberikan nafas kehidupan ya Bapa, hingga pada saat ini Engkau masih menyertai kami ya Bapa. Kami masih dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa, dan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Engkau yang memberkati firman yang disampaikan ya Bapa, dan kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari ya Bapa. Dan Bapa berkati juga ya Bapa adik-adik di rumah ya Bapa yang mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah lebat di hati mereka ya Bapa. Siapkan hati dan pikiran mereka ya Bapa untuk fokus untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman kita pada hari ini terdapat pada kitab Markus 14 ayat 43 sampai 50. Markus pasal 14 ayat 43 sampai 50. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh iman-iman kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sampai di situ firman Tuhan. Nah, tema kita pada hari ini yaitu Yesus ditangkap. Setelah Yesus menyelesaikan doa di Taman Getsemani, datanglah segerombolan orang untuk menangkap dia. Yang dimana dari segerombolan orang tersebut adalah salah satu dari murid Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Yang dimana kita juga tahu Yudas Iskariot adalah murid Tuhan Yesus yang menjual Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus memiliki 12 murid. Nah, salah satunya yaitu Yudas Iskariot. Pengkhianatan dari muridnya sendirilah yang mengantarkan Yesus ke tangan para imam-imam besar. Yudas bersekongkol dengan para imam besar, ahli Taurat dan tua-tua untuk menangkap Yesus. Seperti yang telah dikatakan Yesus, di hadapan para imam, yang diciumnya lah yang harus ditangkap. Pada masa itu, cium itu artinya sesuatu yang penghormatan. Berarti jika kita cium dia, berarti kita menghormati dia. Tetapi Yudas Iskariot mengartikan itu sebaliknya pada saat itu, yaitu jika dia mencium seseorang itu, itulah orang yang akan ditangkap oleh para ahli-ahli besar, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Sampai akhir Yudas seolah-olah bersikap baik dan seolah-olah tidak bersalah bahwa dia telah menjual Tuhan Yesus untuk ditangkap. Padahal dia adalah orang yang sangat mengkhianati Tuhan Yesus, yang dimana dia menjual Tuhan Yesus. Segerombolan orang datang dengan membawa pedang dan juga membawa pentung, yang dimana disitulah ke-11 murid Yesus lainnya merasa takut, cemas, gelisah bahwa mereka itu membawa pedang dan pentung. Karena satu tadi adalah segerombolan orang yang si Yudas ini adalah segerombolan orang yang datang untuk menangkap Yesus. Tetapi 11 muridnya yang lainnya adalah orang yang didatangi oleh segerombolan orang tersebut yang membawa pedang dan pentung. Dan salah seorang dari mereka ada yang memotong salah satu hamba imam besar. Adanya upaya dari salah seorang murid Yesus untuk membela Yesus dengan menggunakan pedang. Murid Yesus ingin berusaha sampai akhir tetap setia. 11 murid yang lainnya tuh berusaha sampai akhir bahwa dia terus mengikuti Yesus, karena tertulis pada Markus 14 ayat 31 berbunyi, tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Yang berarti ke-11 murid tersebut setuju dengan apa yang dikatakan Petrus, yang dimana sampai mati pun mereka tidak akan pernah menyangkal Tuhan Yesus, yang berarti mereka setia sampai akhir. Tetapi apa yang mereka katakan tersebut bohong. Mereka
malah meninggalkan Yesus pada saat Yesus mau ditangkap, Yesus mau disiksa, Yesus mau dihina, Yesus mau dicambuk. Mereka meninggalkan Yesus karena mereka takut dengan pedang atau pentung tersebut. Tetapi Yesus tahu bahwa jika 11 muridnya meninggalkan dia, Yesus tidak marah dan tidak melawan. Tetapi Tuhan Yesus juga tahu dia ditangkap, dia tetap bersikap tenang dan mengikuti prosesnya sampai akhir, yang dimana dia tahu bahwa itu harus terjadi. Karena Yesus tahu bahwa semuanya itu harus terjadi dan harus digenapi yang seperti telah dinubuatkan. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Nah, itu adalah misi penyelamatannya, yang dimana Tuhan Yesus ditangkap juga untuk menyelamati manusia. Tuhan tidak takut ditinggalkan dengan 11 murid yang lainnya, karena Tuhan Yesus memiliki Allah yang setia sampai akhir. Dia melakukan prosesnya, Allah selalu menyertai dia. Nah, kakak yakin pasti adik-adik di rumah mempunyai teman. 1, 2, atau 3 orang itu mungkin pasti ada. Nah, salah satu dari teman kalian meninggalkan adik-adik, mungkin tanpa sebab ataupun tanpa sebab. Pasti adik-adik kesel, adik-adik marah kalau mereka gak mau berteman sama adik-adik, ditinggalkan pas adik-adik mau meminta sesuatu. Nah, pasti adik-adik kesal. Tetapi Tuhan Yesus tidak kesal ditinggalkan 11 muridnya yang mereka sama-sama melayani, sama-sama terus untuk melayani Tuhan, mereka sama-sama. Tetapi Tuhan tidak marah, Tuhan tetap tenang, Tuhan tetap mengasihi mereka yang meninggalkan dia. Nah, kakak juga berharap untuk adik-adik bahwa kita ditinggalin, kita disakiti, di apapun kita tetap harus mengasihi sesama kita. Baik itu beragama lain, baik itu bersuku yang lain, dan juga hitam putih, kurus gendut, lurus keriting, rambutnya, terserah itu. Tetapi kita harus tetap mengasihi mereka. Dan ucapan itu adalah omongan itu yang dipegang oleh setiap orang. Jadi jika kalian mau mengucapkan sesuatu, lebih baik kita berpikir terlebih dahulu apakah itu ucapan itu menyakiti orang tersebut atau tidak, atau bahkan ucapan tersebut untuk menghibur seseorang. Nah, kakak yakin adik-adik juga bisa melakukan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, yang dimana kita juga mengucapkan hal-hal yang benar, membawa berkat bagi sesama kita. Karena tertulis mulutmu adalah harimaumu, yang dimana jangan asal sembarangan berbicara jika itu tidak sesuai dengan apa yang kalian katakan. Perbuatan kalian tidak sesuai dengan apa yang kalian katakan itu bohong. Jadi kalian gak boleh seperti 11 murid Tuhan Yesus yang tadinya dia mengatakan bahwa dia sampai mati tidak akan menyangkal Tuhan Yesus, tetapi cuma didatangkan segerombolan orang yang membawa pedang, dia meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, sampai di sana firman kita, kakak berharap kita saling mengasihi. Sampai di sana firman kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan dan juga nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Pada saat hari ini kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya ya Bapa, firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah lebat di hati kami, dan kami juga dapat mengasihi sesama kami ya Bapa, dan kami tetap setia kepadamu ya Bapa sampai akhir nanti ya Bapa. Kiranya ya Bapa, ampuni segala dosa-dosa yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja ya Bapa. Berkati adik-adik yang di rumah ya Bapa, yang mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya mereka menjadi anak-anak yang setia dan juga mengasihi sesamanya Bapa. Kami akan melanjutkan ibadah kami ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita untuk setia dan saling mengasihi. Nah, untuk itu kita lanjut ibadah kita memuji Tuhan. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah.
kiranya dapat dikabulkan ya Bapak. Kiranya Bapak kami berkati juga adik-adik sekolah minggu kami ya Bapak yang masih di dalam bidang studi ya Bapak. Kiranya berkati setiap pelajaran-pelajaran yang mereka pelajari ya Bapak. Semoga adik-adik dapat menjadi adik-adik yang takut akan Tuhan ya Bapak, menjadi anak yang berguna bagi keluarga dan sesama dan lingkungan mereka ya Bapak. Kiranya Bapak kami berdoa juga ya Bapak buat orang tua mereka ya Bapak yang dimana membutuhkan pekerjaan ya Bapak. Kiranya Bapak Engkau yang membukakan lapangan pekerjaan bagi mereka ya Bapak, dan juga ya Bapak yang sudah memiliki pekerjaan ya Bapak, Engkau yang memberkati pekerjaan mereka ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak buat para pelayan-pelayan ya Bapak, baik pembawa firman, pembawa pujian, singers, dan juga pembawa musik ya Bapak, yang dimana Engkau yang memberkati kami pribadi lepas pribadi ya Bapak. Berkati juga ya Bapak Inam Fikar ya Bapak yang tidak ada pada saat hari ini bersama-sama kami ya Bapak. Kiranya Engkau yang memberkati pelatihannya Bapak, kiranya Engkau yang memberkati dari awal sampai akhir pelatihannya Bapak, dan juga ya Bapak kiranya Engkau yang tibakan dia di sini dengan selamat ya Bapak, tanpa kekurangan satu apapun ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak buat gereja ini ya Bapak, semoga gereja ini dapat menjadi gereja yang lebih maju lagi ya Bapak, dan juga jemaat-jemaatnya terus bertambah ya Bapak. Ya Bapak kami juga berdoa ya Bapak buat bumi negara kami ini ya Bapak yang dimana sedang dilanda oleh COVID-19 ya Bapak. Kiranya ya Bapak COVID-19 ini cepat berakhir ya Bapak, agar kami dapat melakukan aktivitas kami seperti bersekolah, bekerja, dan beribadah juga ya Bapak, seperti semula ya Bapak. Ya Bapak, kami juga ya Bapak berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami ya Bapak, supaya kami dapat cepat bertemu ya Bapak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Bapak. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus berkati.